Salam sejahtera, salam jumpa dengan Bambang S. Gunawan di sini. Kali ini konten kami berkenaan dengan Inamarin yang diadakan di J-Expo Kemayoran tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2024 lalu. Pameran Inamarin ini akan diadakan di Surabaya juga tanggal 20-22 November 2024. Kebetulan kami terima invitation dari mereka. Bagi pemirsa yang menonton YouTube channel ini sebelum tanggal tersebut bisa datang ke sana. Mungkin ini adalah tips bagi pemirsa yang ingin datang ke pameran Inamarin. Kalau kami, selain semua yang tertera di sana, tujuan kami datang adalah untuk membuat konten YouTube untuk pemirsa sekalian. Saat pemirsa memasuki J-Expo, pemirsa akan lihat patung Pak Karno duduk dari sana. Kemudian pemirsa bisa belok kanan, karena pameran Inamarin selalu diadakan di wing sebelah kanan. Oh ya, Inamarin ini adalah event tahunan yang diadakan setahun sekali di J-Expo Kemayoran. Kebetulan kami datang di hari pertama, kisaran jam 11 siang, dan pameran diadakan di Hall D1 dan D2. Seperti biasa, saat kita akan memasuki pameran, kita wajib registrasi terlebih dahulu. Kebetulan kami sudah registrasi secara online, jadi tinggal scan barcode dan langsung masuk. Di sisi sebelah kiri, tempat kita registrasi, ada denah dan booth seluruh partisipan yang ikut pameran semua ada di sana. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah pengunjung mencari klien mereka yang membuka booth yang ada di sana. Jadi partisipan yang ikut pameran tersebut adalah mereka yang terkait dengan industri maritim dan pelayaran seperti asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga pendidikan, para agen, para distributor, pabrikan dan manufaktur, dan serta pabrikan dan manufaktur perusahaan-perusahaan dari luar negeri dan sebagainya. Pada video ini kami shoot secara detail para peserta dan partisipan yang ikut pameran beserta dengan denahnya, sehingga pemirsa bisa tahu perusahaan-perusahaan apa saja yang ikut pameran yang ada di sana. Apakah ada klien pemirsa yang ikut di sana, teman, kerabat, dan sebagainya. Beberapa tahun sebelumnya, kalau tak salah sebelum pandemi COVID-19, kami juga pernah berkunjung ke Inamarin dan kami perhatikan partisipan yang ikut di pameran Inamarin ini kisaran 70-80% masih dari perusahaan yang sama. Tapi kami pikir Inamarin ini dirasakan sangat perlu setiap tahun diselenggarakan, mengingat negara kita adalah negeri maritim yang terdiri dari pulau-pulau dan kemudian garis pantainya yang terpanjang di dunia, sebagai ajang pertemuan antara buyer dan seller di industri maritim, sebagai ajang edukasi dan kemudian perkembangan teknologi maritim, dan sebagai tempat mendapatkan info-info terbaru di seputar industri pelayaran, industri maritim, dan sebagainya. Ada booth yang cukup menarik perhatian, yaitu Telkomsat. Kami pikir ini adalah anak perusahaan Telkom. Ternyata ini adalah perusahaan nirkabel dengan perangkat kecil dan ringan. Anda bisa terhubung ke internet di mana saja dan kapan saja. Sangat bagus dipakai di kapal yang sedang berlayar dan selalu mobile. Dan menurut mereka, kalau perusahaan tersebut bukan afiliasi dari Telkom.
Tak lupa kami mampir ke booth INSA atau Indonesia National Ship Owners Association atau Asosiasi Pemilik Kapal se-Indonesia, di mana booth INSA ini tergolong luas dan mewah. Di sana kita bisa dapat info-info seputar ship owner kapal yang ada di Indonesia dan info-info yang berkenaan dengan kemaritiman dan sebagainya. Syukurnya lagi pada kesempatan tersebut kami bertemu dengan Ibu Ketum INSA yang terhormat Ibu Karmelita Hartoto. Ibu Ketum yang selalu tampil cantik, beliau menyambut dengan hangat kedatangan kami. Saat kami jumpa dengan beliau, bertepatan dengan jam makan siang, jadi kami pun dapat makan siang di booth INSA. Rims ya, Bu Ketum. Oh ya, kebetulan kami juga pengurus Asosiasi Logistik dan Freight Forwarding Indonesia, jadi dalam beberapa kesempatan kami memang sering ketemu dengan beliau. Kita berkendara di jalan raya, ketika bensin atau solar kita akan habis, kita bisa mampir ke pompa bensin. Tetapi kalau di tengah laut, ada juga agen Pertamina yang menjual BBM di tengah laut. Ini dia booth-nya, itu agen BBM lintas region Pertamina. Kebetulan kami akan membuat konten YouTube berikutnya berkenaan dengan survei kecil-kecilan menyangkut seberapa jauh orang-orang Indonesia mengenal pengapalan dalam bentuk berikbal. Jadi pada kesempatan tersebut kami menginterview 3 orang yang ramah-ramah. Inilah mereka. Oke ya. Mbak, boleh tahu namanya siapa ya, Mbak? Saya Egi, Pak. Oh, Egi. Ya, makasih ya Mbak Egi atas waktunya. Saya mau tanya, ini kebetulan kita mau mengadakan kayak survei kecil-kecilan. Apakah dari 10 orang yang kami wawancarai atau kami observasi, kira-kira mengenal nggak yang namanya bentuk pengapalan berikbal? Gitu. Mbak, tahu nggak kapal-kapal berikbal itu apa ya kalau boleh tahu? Kebetulan saya juga baru dengar nih, Pak, tentang berikbal. Ini kurang lebih tentang apa nih, Pak? Berikbal? Oh gitu ya, jadi belum begitu familiar dengan kapal-kapal berikbal. Boleh tahu namanya siapa, Mas? Terus kemudian Nama saya Adi. Adi ya. Oke, Mas Adi. Kebetulan kita ngadain survei perihal seberapa jauh orang di Indonesia mengetahui pengapalan dalam bentuk curah atau bulk, khususnya dry bulk atau curah kering. Gitu. Menurut Mas Adi, kalau kapal-kapal curah, Mas Adi familiar nggak atau tahu nggak kapal-kapal curah itu kayak gimana? Boleh saya jawab? Yang saya tahu kapal bulk adalah salah satu bentuk kapal yang di situ penanganan kargo secara curah, artinya bisa di situ berupa grain atau gandum, di situ kedelai. Oke, Pak, boleh tahu nama Bapak siapa ya, Pak? Saya Deden Chandra, Pak. Oh, Deden Chandra. Iya, Pak Chandra, mau tanya perihal kapal bulk, kapal berikbal. Kira-kira Bapak familiar nggak dengan kapal-kapal bulk? Saya kurang familiar sama kapal berikbal. Ya, berikbal ya. Yang saya ketahui itu hanya dia itu mengangkut barang-barang mentah. Contoh, Ini dia Pak Yudi Sinaga yang lagi mojok di booth Pramarin. Karena Pak Yudi ini kami semangat untuk berkunjung ke Inamarin. Ada juga fasilitas di Inamarin di mana hanya flyer-flyernya saja yang muncul dan tidak perlu peserta membuka booth sendiri.
Ada juga booth yang menjual peta-peta industri yang menurut kami sangat bagus bagi kita untuk berkunjung ke klien baru dari petunjuk peta tersebut. Dan ada juga booth yang menjual souvenir-souvenir dengan harga diskon selama pameran. Demikian info dari kami yang berkenaan dengan Inamarin. Sampai jumpa di video kami berikutnya.